Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan pengajian kita pada kitab Sahih Fiqh Sunnah. Kita sampai pada salatut tatawwu'. Salat tatawwu'. Apa pengertiannya? At-tatawwu' fil asli fi'lut ta'ah. Kata tatawwu' menurut aslinya artinya adalah perbuatan ketaatan. Wa shara fi syar'i makhsusan bi ta'atin ghairi wajibah. Lalu dalam syariat istilah tatawwu' ini dikhususkan kepada amalan ketaatan yang tidak wajib. Ya, kalau dalam bahasa kita sunnah. Ya, sunnah. Sebenarnya istilah yang dipopulerkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tatawwu'. Ya. Dan ulama-ulama zaman dahulu pun, ulama-ulama generasi mutaqaddimin, ya, mereka lebih kenal dengan istilah tatawwu', bukan sunnah. Loh, kenapa? Karena sunnah ini adalah seluruh ajaran Rasul, namanya sunnah. Seluruh ajaran Rasulullah SAW namanya apa? Sunnah. Ada yang wajib, ada yang tidak. Ya kan? Nah, yang tidak wajib ini dalam hadis Nabi disebut dengan istilah tatawwu'. Nah, kalau dalam kalangan mutaakhirin, para ulama fikih mutaakhirin dikenal dengan istilah sunnah. Tapi kalau kita bicara sholat tatawwu', orang bingung. Kalau sholat sunnah, orang mudeng. Ya kan? Padahal istilah hadis itu tatawwu'. Nah, akibat orang tidak pahamnya, dikira sunnah itu adalah apa saja yang kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ini definisi yang mutlak, begitu kan? Ini keliru. Itu definisi menurut ulama mutaakhirin dalam bidang fikih. Ya, dalam bidang fikih mutaakhirin, sunnah adalah apa-apa yang dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi menurut definisi mutaqaddimin, ulama-ulama pada generasi awal, sunnah itu artinya apa? Sunnah itu artinya seluruh ajaran Rasul, yang wajib maupun tidak wajib, namanya sunnah. Jadi ada perbedaan, pergeseran istilah. Lah kita pakai yang mana? Ya sama saja sebenarnya. Tapi kalau memakai istilah sunnah untuk pengganti tatawwu', harus dibedakan antara istilah sunnah dalam fikih dengan istilah sunnah dalam bidang akidah. Kalau dalam akidah, sunnah itu sama dengan apa? Sama dengan akidah. Kalau dalam bidang hadis, sunnah sama dengan hadis. Makanya namanya kitab sunan, kumpulan sunnah, ya kan? Dalam bidang hadis, sunnah itu sama dengan hadis. Dalam bidang ilmu usul, ilmu akidah, maka sunnah itu adalah akidah. Karena seluruh ajaran Rasul. Dalam bidang fikih, sunnah menurut mutaqaddimin, ahli fikih mutaqaddimin, seluruh ajaran Rasul sunnah. Kalau menurut ahli fikih mutaakhirin, sunnah adalah setiap amalan yang bila dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu adalah perbedaannya, ya. Jadi setiap generasi itu, setiap zaman punya istilah yang berbeda dengan zaman yang lainnya. Jadi terjemahkanlah, pahamilah sebuah istilah sesuai dengan zamannya.
Jadi jangan memahami istilah sunnah ulama mutaqaddimin dengan ulama mutaakhirin. Ahlus sunnah wal jamaah artinya orang yang suka sholat sunnah dan suka sholat jamaah, begitu. Itu namanya keliru. Kalau ahlus sunnah wal jamaah itu istilah dalam bidang ilmu usul, ya kan, akidah, ya. Tadi definisi ulama mutaqaddimin, orang-orang yang berpegang teguh dengan seluruh ajaran Rasul dan menjaga jamaahnya kaum muslim, nggak suka berpecah belah. Bukan orang yang senang sholat sunnah, ya bukan. Nah, kalau begitu, kalau nggak senang sholat sunnah berarti bukan ahlus sunnah. Ya ahlus sunnah juga, cuma ahlus sunnah ya mungkin males karena nggak senang sholat sunnah, kan begitu. Jadi harus dipahami istilah sesuai dengan zamannya. Nah ini sholatut tatawwu iya mazadat ala salawatil mafruḍah. Maka sholat tatawwu adalah ibadah sholat yang ditambahkan, tambahan dari ibadah sholat yang wajib. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina su'ila 'anil Islam. Dasarnya apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang Islam. Hadisnya dasarnya, dalilnya adalah sabda Rasul ketika ditanya apa sih artinya Islam, apa sih perintah dalam berislam, ya sholat apa yang wajib dalam Islam. Maka dijawab, khamsi salawatin fil yaumi wal lailah. Sholat yang wajib adalah 5 waktu dalam sehari semalam. Faqala sa'il hal alayya ghairuha, apakah wajib atas saya mengerjakan sholat selain yang 5 waktu? Qal la illa an tatawwa. Tidak, kecuali kalau kamu mau mengerjakan ibadah yang tatawwu. Dalam bahasa kita ibadah yang sunnah. Nah, ya. Artinya silakan mengerjakan sholat sunnah, silakan. Ya, sebagai tambahan dari sholat wajib. Jangan sampai wajibnya nggak dikerjakan, sunnahnya malah rajin banget. Apa ada? Ada nggak kira-kira? Ada ketika Ramadan. 5 waktu enggak, tarawihnya rajin. Ini keliru. Karena sholat tatawwu atau sholat sunnah itu adalah tambahan dari sholat wajib yang 5 waktu. Jadi setelah 5 waktu itu baru ibadah sunnah. Termasuk di antara jebakan-jebakan iblis adalah sebagaimana disebutkan oleh Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, yaitu apa? Yaitu orang digoda untuk rajin mengerjakan yang sunnah tapi mengabaikan yang wajib. Sunnahnya rajin banget, tahajudnya wah masya Allah, semangat sholat tahajud, bangun jam 2 sholat tahajud sampai jam 4. Begitu jam 4 kelengar 12 nggak subuhan. Ini nggak benar, ini nggak benar ya. Karena sholat tatawwu atau sholat sunnah itu sholat tambahan setelah kita mengerjakan ibadah yang wajib. Jangan sampai yang wajib tidak dikerjakan, belum dikerjakan semuanya, tapi rajin mengerjakan yang sunnah. Ini keliru. Ya, yang dilihat itu sholat wajibnya dulu. Kalau sudah yang wajibnya dilihat ada bolong-bolong dalam artian masih kurang sempurna, baru disempurnakan dengan sholat sunnahnya. Oh, kurang khusyuk, sholatnya masih kurang konsentrasi, masih mikir sana mikir sini, khusyuknya saat takbiratul ihram misalnya kan. Nah, ini dilengkapi kekurangan-kekurangan ini ditambah dengan apa? Sholat sunnah. Lah, ibarat
Ya, saya punya tambalan ban, tapi nggak punya bannya. Untuk apa? Apa bisa naik motor sama tambalan ban, sebenarnya motornya nggak punya ban? Kan nggak bisa kan? Nah, itu maksudnya ya. Ahamiyatus sholati tatawwu. Nilai pentingnya sholat tatawwu. Seberapa penting si ibadah sholat tatawwu itu, sholat sunnah itu? Ya. Yang pertama adalah as-salatu khairul a'mal. Salat itu adalah amalan-amalan yang paling utama. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, "I'lamu anna khairu a'malikum as-salat." Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik amal yang engkau lakukan adalah salat. Sebaik-baik amal yang engkau lakukan, ya, adalah sholat. Ibadah selainnya, dalam artian puasa ataupun mungkin yang lain, maka yang paling utama dari semua ibadah adalah sholat. Termasuk ibadah sunnah. Ibadah sunnah yang paling utama ya sholat juga. Ibadah yang wajib yang paling utama adalah sholat. Ibadah sunnah yang paling utama adalah sholat. Sama. Ya, amalan sunnah, amalan tatawwu, apa yang paling utama ya sholat. Sebagaimana amalan wajib, apa yang paling utama ya sholat. Ya, nah. Kemudian yang kedua, araf'atu fil jannati bi kathrati tatawwu. Ya, tingginya derajat seseorang di surga dengan perbanyak sholat tatawwu, sholat sunnah. Kenapa? Kalau sholat wajib syarat masuk surga, ya kan? Syarat masuk surga jangan sampai sholat sunnahnya, oh saya paling tinggi derajatnya di sisi Allah, saya mau jangan sholat sunnah saja. Ya, mau ngapain? Ya kan? Oh belum bisa masuk surga, mau ninggiin derajat apanya? Nah, kalau kepengen masuk surga kuncinya sholat, sholat masuk surga. Yang wajib itu, ya kan? Lah, untuk meningkat derajat surganya, pakai perbanyak sholat sunnahnya, ya. Apa dasarnya? Ya, sebagaimana dalam hadisnya Rabi'ah bin Malik al-Aslami yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menawarkan kepada Rabi'ah bin Malik al-Aslami, sal. Kamu bikinlah permintaan. Bikinlah permintaan. Kamu minta apa? Kalau kita suruh minta apa? Oh, saya minta kaya, ya kan? Saya minta rumah yang besar. Oh, saya minta sawah yang luas. Saya minta macam-macam. Kalau kita minta, biasanya mintanya apa? Iya. Beda dengan sahabat. Mintalah kamu. Apa yang diminta malah? Bukan harta, bukan dunia. Mintanya apa? Qul faqultu, aku menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin agar bisa selalu menyertaimu, menemanimu di surga. Enggak ingin yang lain-lain. Karena cintanya pada Rasul, cintanya pada Rasul. Enggak ingin pisah sama Rasul. Saya ingin selalu bersamamu di surga. Ini cinta yang benar seperti ini. Bukan cinta, ayo kita cinta sama Rasul, ayo kita ulang tahunan. Enggak. Ya, emang ada yang ulang tahunan banyak, ya. Ulang tahun kelahiran Nabi banyak. Ya. Wong ulang tahun ini bukan tradisi agama para nabi, ya. Orang Nasrani aja di agama Nasrani, agama Advent sama agama Yehova, mereka menolak merayakan ulang tahun Nabi Isa. Karena mereka menganggap ulang tahun kelahiran Nabi Isa adalah warisan dari Romawi, bukan dari ajaran Nabi Isa. Tidak ada nabi yang merayakan ulang tahun kelahiran. Apalagi Nabi kita lahir tahun berapa? Tahun berapa? Lahirnya 12 Rabiul Awal menurut riwayat Ibnu Hisham bila sanad, dengan tanpa sanad.
Yang populer ada tanggal 12 Rabiul Awal bila sanad, tapi tanpa sanad. Ya, tanpa sanad. Ya. Yang sahih adalah hari lahir dan tahun lahir. Bulan terdapat beda pendapat, tanggal terdapat beda pendapat. Ya, tapi kalau bulan dirajihkan bulan Rabiul Awal. Betul. Tapi kalau tanggalnya ketika ditelusuri oleh para ahli hisab, dihitung kembali, ternyata hari Senin di bulan Rabiul Awal tahun Gajah adalah tanggal 9. Maka pendapat yang lebih kuat menurut ilmu penelitian para ahli muhakkik, para peneliti adalah tanggal 9 Rabiul Awal. Lalu 12 kapan? Tanggal wafatnya Rasul. Ya, 12 Rabiul Awal tanggal wafatnya Rasul. 9 tanggal lahirnya Rasul. Itu menurut pendapat yang kuat setelah dilakukan penelitian, dilacak, ya. Kan sekarang sudah banyak teknologi itu melacak kalender kan. Oh, ternyata enggak. Tanggal 9 di sana itu. Tanggal 12 bukan tanggal 12 hari. 12 itu hari Kamisnya, bukan Seninnya ya. Wah, ini berarti gimana ini? Ya, itu diantaranya ya. Yang benar adalah, yang lebih kuat adalah malah tanggal 9, bukan tanggal 12. Nah, tapi nggak ada Nabi yang merayakan ulang tahun. Sahabat Nabi juga nggak ada. Apa ada? Abu Bakar merayakan ulang tahun kelahirannya, ya, tiup lilin begitu. Umar, Utsman, Ali, Imam Syafi'i pernah ulang tahunan? Nggak ada para ulama yang merayakan ulang tahun, ya. Itu hanya tiru-tiru orang-orang Nasrani yang sudah menyimpang dari ajaran Nabi Isa. Karena Nasrani yang sesungguhnya mereka nggak mau ulang tahunan. Kenapa? Karena Nabi Isa juga nggak ulang tahunan. Yang merayakan adalah orang-orang Romawi. Ya, kalau dalam mahkamah Islam yang pertama kali merayakan ulang tahunnya Nabi adalah orang-orang Fatimiyah di Mesir. Ya, yang pertama kali melakukan. Ya, kemudian dikembangkan oleh Bani Mamalik di Mesir untuk sebar ke seluruh. Maka di Mekah dan Madinah nggak ada ulang tahun Nabi, ya kan? Kalau di Mesir ada, di Indonesia banyak. Mencintai Nabi itu mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan ingin selalu bertemu, ingin selalu bersama Nabi. Itu cinta yang sesungguhnya. Dan para sahabat Nabi ingin mempertahankan cintanya pada Rasul. Kenapa? Ingin menemani Rasul di surga nanti. Luar biasa. Keinginan sahabat Nabi enggak ingin dunia. Inginnya apa? Selalu bisa bersama Rasul. Kalau kita disuruh milih mana? Ya, dunia. Bikin permintaan. Oh, sampai kaya raya, duitnya banyak, ya, perusahaannya banyak, jadi konglomerat. Kalau sahabat nggak pernah mikir itu. Untuk apa sih kaya raya di dunia? Ya kan, mendingan di akhirat saya bisa bersama Rasul terus, karena cintanya yang tulus kepada Rasul. Ya. Apa jawab Rasul? Apa Rasul? Ya, begitu? Tidak. Fakal awal garazalik. Apa punya permintaan lain selain itu? Ada nggak permintaan lainnya selain ingin bersamaku di surga nanti? Qultu huwadza. Hanya itu ya Rasul. Hanya itu. Tak punya keinginan yang lain-lain. Ya. Saya nggak ingin yang lain-lain. Saya hanya ingin selalu bersamamu sampai di surga nanti. Qal fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Kalau begitu, kamu tolong bantu saya untuk mengabulkan permintaanmu. Bantu saya dengan perbanyak sujud. Maksudnya gimana? Perbanyak sholat. Jadi kalau kepengin bisa bersama Rasulullah, ya jangan malas sholat sunnah. Tapi jangan wajib sholat sunnah, sholat wajibnya enggak. Wajib dikerjakan, sunnah juga dikerjakan. Maka kita bisa mendapatkan derajat yang tinggi, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW di surga Firdaus. Ya. Nah. Kemudian yang berikutnya, jabrun naqsi fil faraid. Bahwasanya sholat
sunnah ini bisa menambal apa yang kurang dari sholat wajibnya. Dalam artian kurang sempurna, bukan kurang bilangannya ya. Misalnya cuma sholatnya asar maghrib isya tok ya, misalnya begitu. Ya, sementara kalau subuh zuhur nggak sholat, misalnya apa bisa ditambal ya nggak bisa. Pokoknya wajibnya kok 5 waktu dikerjakan, tapi kurang sempurna dalam artian mungkin kurang khusyuk atau yang lainnya ya, maka di situ bisa ditambal dengan sholat sunnahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, awalu ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihimus salat. Awal pertama, perkara pertama yang akan dihisab, akan dihitung pada hari kiamat dari manusia adalah sholatnya. Yaqulu Rabbuna lil malaikati wa huwa alam unzuru fi salati abdi atammaha aw naqsaha. Allah tabaraka wa taala, Allah Tuhan kita berfirman kepada malaikat. Padahal Allah Maha tahu. Tapi Allah berfirman apa? Lihat amalan sholat hambaku yang wajib, apakah sempurna atau kurang. Ini malaikat disuruh memeriksa amalan. Allah Maha tahu, tapi supaya adil, ya kan? Supaya adil. Periksa catatan amal hambaku. Periksa sholatnya. Pertama diperiksa apa? Sholat. Diperiksa oleh malaikat. Sholat wajibnya. Kanat fa in kanat tamatan kutibat lahu tamah. Bila sholatnya ternyata sempurna, maka ditulis sempurna amalnya. Wa in kana taqasa minha syai'an qala unzuruha li 'abdi min tatawwu'. Bila ternyata amalnya kok masih belum sempurna, maka Allah berfirman kepada malaikat, ya, lihat apakah hambaku punya amalan-amalan sholat sunnah. Ya. Jadi apa amalan apa? Tatawwu sunnah. Di dalam hadis istilahnya tatawwu sunnah. Fa in kana law tatawwu qal atimmu li 'abdi fariidatahu min tatawwu'ihi. Bila hambaku dia punya amalan-amalan sholat sunnah, sholat tatawwu, maka sempurnakanlah amalan sholat wajibnya yang masih kurang sempurna tadi dengan amalan tatawwunya. Ya, tsumma tuqadul a'mala min 'ala dzalika, kemudian akan dihitung amalannya, dipertimbangkan amalannya berdasarkan atas hal itu. Nah, ini pertama sholat dulu. Sholatnya yang wajib ternyata masih kurang sempurna karena kurang khusyuk misalnya, maka barulah kemudian tambalkan dengan sholat sunnah kalau punya. Kalau nggak punya ya sudah jelek sholatnya berarti kan. Kalau jelek sholatnya berarti apa? Amal yang lain juga jelek. Nah, itu pentingnya sholat sunnah. Berikutnya aqsamu sholatit tatawwu. Macam-macam sholat tatawwu. Sholat sunnah itu ada berapa macam? Sholat sunnah itu atau tatawwu itu ada 2 macam, yaitu tatawwu mutlak dan tatawwu muqayyad. Tatawwu mutlak itu artinya apa? Sholat yang sunnah yang mutlak. Saya pengen sholat, saya sholat. Namanya sholat sunnah mutlak. Ya, ini sholat yang disebut dengan tatawwu mutlak atau sholat sunnah mutlak. Kalau sholat yang muqayyad, ya tatawwu muqayyad, sholat yang dibatasi dengan sebab-sebab tertentu, maka ini ada yang namanya sunanur rawatib, sholat sunnah yang rawatib yang mengiringi sholat wajib. Ada yang ghairu rawatib, yang bukan rawatib. Yang rawatib kan qobliyah, ba'diyah, ya kan? Kalau yang bukan rawatib ya kayak sholat duha, sholat tahajud, ini yang bukan rawatib. Ya.
Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah sholat sunnah atau sholat tatawwu' mutlak. Sholat sunnah mutlak. Apa itu? Wa walladzi la sababa lahu wa la hasra lahu wa la li'adadi raka'atil wahidah minhu. Yaitu sholat sunnah yang tanpa sebab. Ya, tanpa sebab. Sebabnya hanya kepengen sholat. Tidak ada batasannya. Tidak ada bilangannya yang dipastikan, bebas. Mau berapapun sholatnya silakan. Silakan. Ya, tidak dibatasi. Waktunya kapan silakan. Selama bukan waktu-waktu terlarang sholat, bebas. Ya, kalau saya lagi tidak ada kerjaan, mau sholat sunnah apa ya? Ya sholat saja, silakan. Saya galau, ya kan? Galau. Ya, ini gimana nih saya hidup ini galau terus gimana ya? Nah, sholat. Sholat apa? Sholat tatawwu. Sholat aja. Para sahabat Nabi itu ketika galau mereka sholat. Mau makan, nggak ada makanan, lapar, ya kan? Nggak ada makanan, gimana sholat? Ditagih utang, dikejar-kejar utang, nggak punya duit untuk bayar utang, apa yang dilakukan? Sholat. Apakah dengan sholat lu suruh nas utangnya? Ya enggak. Ya enggak. Maksudnya menenangkan pikiran dan jiwanya, ya kan? Sholat dengan jiwanya tenang, pikirannya tenang, maka bisa mencari solusi jalan keluar. Maka dalam Al-Quran dikatakan wasta'inu bis-sabri was-salat. Mintalah tolong dengan perantaraan sabar dan salat. Jadi kalau orang Islam ada apa-apa sholat, ya. Bahkan kalau kepengen bete banget nggak ada apa-apa, kan bete banget lu. Sekarang serba jarak jauh ya. Aduh, bete banget ya. Di rumah terus ya. Sholat. Sholat apa saja, sholat macam-macam. Sholat tatawwu, ya kan? Sholat tatawwu mutlak, sholat sunnah mutlak. Jumlah bilangannya bebas, ya kan? Tidak jadi masalah, ya. Sahih, jadi silakan mau berapapun, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah tentang sholat sunnah mutlak ini biasanya masyhur dalam riwayat Imam Muslim. Ketika orang datang pada hari Jumat mau Jumatan, waktu masih lama, silakan dia sholat masna dua sebanyak-banyaknya sampai imam naik mimbar, boleh. Waktu apa bukan sholat qobliyah Jumat? Bukan. Qobliyah itu kan antara adzan dan iqamat. Tidak ada qobliyah Jumat. Karena apa? Karena antara adzan dan iqamat yang ada apa? Mendengarkan khutbah. Itu pada qobliyah Jumat sih gimana itu? Katanya antara adzan ada sholat qobliyah. Mana dalilnya? Sholat qobliyah itu antara adzan dan iqamah. Begitu. Adapun kalau antara azan dan azan tidak ada. Kenapa? Karena azan pertama di hari Jumat itu adalah ijtihad dari Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Andai kata diamalkan pun harusnya diamalkan sesuai dengan ijtihadnya Khalifah Utsman. Kan sekarang banyak orang tuh enggak ada 2 kali Jumat enggak munah. Kan kita kan disuruh mengikuti sunnahnya siapa? Khulafaur Rasyidin. Berarti Anda tidak munah katanya. Lah yang kita gimana? Harus 2 kali. Katanya kan Rasul ngomong supaya kita mengikuti siapa? Sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Utsman Khulafaur Rasyidin kata mereka. Oke, deal kita ikut, tapi Anda juga harus ikut. Biar kami ikut. Oke, kapan Utsman ada? Ya. Jauh sebelum waktu zuhur. Katakan misalnya Jumat jam 12, berarti adanya Utsman jam
10 atau jam 11. Di mana adanya? Di pasar. Konsekuen loh. Kalau Anda mengatakan mengikuti Khulafaur Rasyidin, ikuti loh. Kalau Anda di masjid cuma jarang 5 menit dan nggak ada, berarti apa? Anda bohongan. Ya. Namanya modus. Apa modus? Modal dusta. Pas anak muda modal dusta. Ya iya modal dusta, katanya ngikuti sunnahnya Utsman bin Affan, nyatanya enggak kan? Yang dusta siapa? Nah, gitu. Adapun dalam hadis Muslim, salat yang masna 2 itu adalah salat sunnah mutlak. Ya. Begitu sampai ke masjid, boleh baca Quran, tapi jangan keras-keras, ya kan? Ya. Boleh zikir, boleh sholat. Lah, kalau sholat sebanyak-banyaknya boleh. Sholat sunnah mutlak. Karena memang khusus dari Jumat tidak ada waktu terlarang saat istiwa. Istiwa saat matahari di atas kepala itu waktu terlarang sholat sampai matahari tergelincir ke barat. Betul, itu di luar hari Jumat. Khusus hari Jumat larangan ini tidak ada. Jadi boleh sampai imam naik mimbar kita pergi sholat. Ya. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Lah memang berapa sholat sunnah mutlak itu? 2 atau berapa? Sebenarnya asalnya bebas. Ya. Tapi jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah mengatakan sholat sunnah mutlak masna. Ya. 2. Masna 2. Ini jumhur ulama. Ya. Sedangkan menurut Hanafiyah berpendapat salat sunnah mutlak itu ya tidak harus 22, bisa 22, bisa 44. Ya. Bisa 88, tapi nggak boleh lebih dari 88 kata Hanafiyah. Ya, tidak harus 22. Secara umum salat sunat tatawwu itu bebas. Ya, kalau cuma 1 rakaat boleh nggak ya? Jangan. Jangan ya. Aneh, sholat langsung salam, kecuali witir boleh. Ya kan? Selain witir maka jangan. Ya, salat sunnah mutlak ya minimal 3 boleh nggak? Ya boleh. 4 boleh? Boleh. 5 boleh. 10 boleh. 20 boleh. 100 boleh. Istilahnya salat sunnah yang kita kepengen salat. Ya. Yang penting tidak pada waktu-waktu terlarang salat. Ya, silakan boleh. 6. Ini salat sunnah mutlak. Kemudian yang kedua adalah at-tatawwu muqayyad. Salat-salat sunnah yang ada pembatasan sifatnya. Ya. Ini nanti dibagi 2, ada yang rawatib, ada yang ghairu rawatib. Rawatib itu apa? Salat sunnah yang mengiringi salat-salat wajib, dan ada salat sunnah yang di luar itu. Ya kan? Salat sunnah yang mengiringi salat-salat wajib itu qobliyah sama ba'diyah. Ya. Ada pula salat-salat sunnah yang bukan rawatib. Salat duha, salat tahajud, ya, salat witir, ya, atau salat-salat yang lain, ya. Ini disebut dengan salat sunnah yang ghairu rawatib. Salat sunnah yang rawatib pun nanti dibagi 2. Ada yang ada yang salat sunnah yang memang dianjurkan kita untuk mengerjakannya, yaitu muakkadah. Salat sunnah rawatib muakkadah yang dianjurkan sekali kita mengerjakannya. Ada juga salat sunnah rawatib yang ghairu muakkadah, yang tidak terlalu dianjurkan. Ya, secara ringkas, yang muqayyadah yang dianjurkan sekali, ya ada berapa?
2 rakaat qobliyah subuh, ya. Terus kemudian 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah isya. 12. Ya. Ada yang bilang 10. Kalau 10 berarti qobliyahnya 2, qobliyah zuhurnya 2. Ada yang bilang 14, berarti ba'diyah zuhurnya 4. Ya. Enggak masalah, masalah itu masalah perbedaan sih, enggak masalah. Kalau yang ghairu muakkadah, yang tidak dianjurkan dan tidak dianjurkan sekali. Salat sunnah ini tidak terlalu dianjurkan, tidak terlalu ditekankan. Berapa? Apa saja? 4 rakaat qobliyah asar, 2 rakaat qobliyah maghrib, dan 2 rakaat qobliyah isya. Itu yang ghairu muakkadah, yang tidak terlalu dianjurkan. Maka Rasul mengatakan sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa. Salatlah sebelum maghrib. Salatlah sebelum maghrib. Salatlah sebelum maghrib bagi siapa yang mau. Nah, itu kan. Ya, berarti apa? Ghairu muakkadah, iya kan? Nah, pun ada juga salat-salat yang bukan rawatib. Seperti salat duha, ya kan? Kemudian ada salat tahajud atau tarawih, ya kan? Ada salat witir, ada salat tobat enggak? Salat tobat, salat hajat, misalnya ini termasuk di antara jadi satu kembali pada ayat wasta'inu bis sabri was salat. Karena dalilnya dhaif, maka kembali pada dalil umum. Kembali dalil umum, ya, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Minta tolong dalam rangka bertobat atau minta tolong dalam rangka punya hajat. Ya, maka salat hajat dan salat tobat lebih kepada larinya kepada apa? Dalil umum tadi. Wasta'inu bis-sabri was-salat, ya. Jadi enggak rutin dikerjakan saben hari. Ya kan? Salat tobat terus saben hari enggak perlu. Kalau berbuat dosa besar tobat, ya. Orang bilang kepengen hijrah. Salah tobat. Ya kan? Oh, saya dulu suka maksiat, suka judi, suka ini, saya pengen tobat, pengen hijrah. Tobat, tobat boleh. Tidak pun boleh. Ya kan? Karena tidak ada dalil khusus yang sahih. Dalilnya semuanya sahih. Nah, salat tobat, ya salat apa namanya? Tasbih gimana? Salat tasbih. Berbeda pendapat para ulama tentang salat tasbih. Sebagian ulama mengatakan tidak ada salat tasbih. Ya. Hadisnya tidak sahih, bahkan ada yang memvonis palsu dan sebagainya. Tapi sebagian ulama lainnya mengatakan ada salat tasbih. Karena ada hadisnya, dan Syekh Al-Albani juga menyatakan hadisnya hasan, ya. Ini bagaimana masalah ini? Boleh tapi tidak terlalu dianjurkan. Itu hanya Rasul berpesan kepada Abbas pamannya, ya. Tapi Rasul nggak pernah melakukan. Mau melakukan boleh, tidak juga boleh. Tapi sholat tasbih itu, sholat maksudnya apa? Memperbanyak bacaan tasbih di dalam sholat. Tapi sekarang banyak yang diselewengkan, ditambah-tambahi. Itu yang keliru. Ya, tidak sesuai dengan contoh dari Rasul. Sekarang kita kadang-kadang orang Indonesia suka nambah-nambahi supaya lebih keren begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditambah-tambahi Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, begitu ya. Apa nggak boleh? Kan boleh. Contohnya Nabi bagaimana? Apa Nabi contohnya begitu? Enggak kan? Tapi boleh. Kalau sesekali boleh, tapi kalau terus-menerus namanya sombong. Kenapa nggak sekalian Assalamualaikum warahmatullahi azza wa jalla wabarakatuh, atau Assalamualaikum warahmatullahi subhanahu wa ta'ala wabarakatuh. Nah begini kayak gitu, supaya dikira pinter. Wah pinter banget, salamnya beda begitu. Oh salamnya kiai, salamnya ustadz gitu. Malah tidak afdol. Yang afdol apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan hadisnya. Seutama-utama lafaz salam ya sesuai dengan hadis. Nggak usah macam-macam, nambahin macam-macam supaya kelihatan pinter, nggak usah. Orang zaman sekarang kadang-kadang terlalu kreatif sampai kreatifnya apa? Kebablasan. Nggak ngerti rambu-rambunya. Namanya apa? Kemagus orang Jawa bilang ya kan. Kebelengan. Nggak perlu kayak gitulah, cukuplah. Andai kata itu suatu hal yang baik, Nabi pasti lebih dulu mencontohkan. Para sahabat pasti lebih dulu mencontohkan. Para ulama kita lebih dulu mencontohkan. Iya kan? Nyatanya tidak. Ya nggak usah kebelengan, cukuplah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu aja. Iya kan? Kadang-kadang orang kita nggak puas nambah-nambahin. Iya kan? Itu contohnya. Gak usah terlalu berlebihan. Bisa jam berapa? Nah, ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan dulu? Ya silakan. Tentang sholat sunnah sebelum subuh kan, orang mengenang itu kalau terlambat boleh dilakukan setelah sholat subuh itu sore. Sholat sunnah? Iya, kalau pengalaman saya di Arab kan itu ada yang melaksanakan karena terlambat gitu, dilaksanakan setelah sholat subuh. Oh iya, namanya qadha. Iya. Bolehkah sholat sunnah rawatib diqadha? Kalau sholat sunnah rawatib yang muakkadah, yang dianjurkan dan biasa kita kerjakan rutin, tapi dilalah terlambat, boleh diqadha setelah sholat. Misalnya Rasul sholat saat habis duhur kedatangan tamu sampai asar, sehingga nggak sempat sholat ba'diyah duhur, lalu dikerjakan setelah asar. Kan Nabi SAW nggak boleh sholat sunnah tuh. Nah itu dikasih sholat asar. Nah kok sholat? Nah itu sholat sunnah ba'diyah duhur yang diqadha setelah asar. Boleh. Tapi kalau disengaja setiap hari nggak boleh ya? Kalau rutin ya nggak boleh. Ya kayak sholat subuh ya rutin jam 7. Nah alasannya kerainan saben hari. Namanya merubah waktu nanti kan nggak boleh sholat waktu. Tapi karena kita rutin, kita biasa mengerjakan sholat qobliyah subuh, nilai telat boleh. Tapi kalau kita nggak pernah sholat qobliyah subuh ya nggak boleh, ya kan? Kalau kita biasa sholat qobliyah subuh, kemudian terlambat, boleh. Seperti sahabat Nabi ada yang sholat sunnah 2 rakaat habis subuh, kan nggak boleh tuh sholat habis subuh kan? Sholat apa dia? Dia lagi sholat mengqadha sholat sunnah qobliyahnya Rasul dia. Berarti apa? Takrir persetujuan Rasul. Itu. Ada lagi? Ya. Sholat fajar apakah sama dengan sholat qobliyah subuh? Nah, sholat fajar sama dengan, kalau wajibnya maka sholat fajar sama dengan sholat subuh. Sholat sunnah fajar sama dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Nah, gitu kan. Fajar sama dengan subuh. Begitu. Ya. Ya sama sebenarnya itu. Ada lagi? Ya. Itu diantara larangan waktu sholat itu kan kalau katanya tadi kecuali hari Jumat berarti. Mohon dalilnya. Dalilnya ada, nanti kita baca dalam babnya. Ada. Jadi karena apa? Pas matahari di atas kepala ini neraka jahanam sudah dipanaskan, sehingga tidak boleh sholat sunnah ketika, atau sholat wajib juga nggak boleh ketika matahari tepat di atas kepala sampai tergelincir ke arah barat. Condong ke arah barat. Jadi nanti atasnya nggak boleh. Kalau sudah gelincir, nah ini masuk dulu. Ya, baru. Karena apa? Karena matahari, karena apa? Neraka sudah dipanaskan. Kalau nggak boleh sholat pas matahari tenggelam atau matahari terbit. Kenapa? Matahari terbit dan tenggelam di antara 2 tanduk setan. Jadi ketika matahari tenggelam, setan pasang badan. Ketika matahari terbit, setan pasang badan. Jadi terbit di antara 2 tanduk setan, sehingga nggak boleh sholat ketika tepat matahari terbit atau matahari tepat tenggelam.
Ya, nggak boleh. Nah, sholat suruh gimana? Kadang-kadang orang salah paham. Sholat suruh katanya lebih utama dari haji dan umrah, sama dengan pahala haji dan umrah ya. Itu keliru, salah besar. Ya, gabungan antara ya antara sholat wajib berjamaah subuh, iktikaf sampai dengan masuk waktu duha, lalu sholat 2 rakaat duha, itu nilainya seperti pahala haji dan umrah ya, sebagai menurut hadis yang hasan, ya kan? Tapi kalau sholat 2 rakaatnya yang dikenal dengan sholat suruh itu bukan, ngawur kalau ada yang ngomong begitu. Hadis yang melarang sholat ketika matahari terbit itu lebih kuat daripada hadis sholat suruh, lebih kuat, ya. Makanya jadi yang mengamalkan sholat suruh adalah sebagian kecil dari kalangan Syafi'iyah, dan mereka menyebutnya sebagai sholat duha di awal waktu. Maka cari di kitab fikih tidak ada sholat suruh, tidak ada sholat isra, adanya sholat duha di awal waktu. Jadi jangan kemudian ini tadi ada hadis yang kurang kuat, ada hadis yang kuat malah kalah sama yang kurang kuat. Sama ini dapat pahala jadi umroh, terbit matahari saya sholat, salah. Nunggu masuk waktu duha baru sholat 2 rakaat. Ya, nah, itu. Jadi kadang-kadang orang ngamalkan hadis tapi kemudian dibenturkan hadis yang lebih kuat. Ini metode dari mana? Derajat hadis sholat suruh hanya derajatnya hasan, tidak sama sahih. Sedangkan dalil tentang larangan sholat ketika matahari pas terbit adalah sahih, bukan hasan. Di atasnya hasan, sahih. Lebih kuat mana? Yang larangan, ya kan? Nah, sehingga kalau mau mengamalkan harus dikompromikan. Gimana kompromikannya? Ya, ketika sudah masuk waktu duha, silakan boleh. Berapa temponya? Ya antara terbit sama duha sekitar 15 menit lah. Ya, aman 20 menit. Ya, jadi terbit langsung enggak. Terbit tunggu 15 sampai 20 menit baru sholat 2 rakaat, boleh. Itu jadi semua dalil dikumpulkan. Ya, jangan mengamalkan sendiri dikumpulkan. Sehingga sholat suruh itu atau isyraq itu tidak ada nama lain selain sholat duha di awal waktu. Jadi penamaan sholat suruh sebenarnya salah. Sholat terbit itu kan salah. Ya benar sholat duha di awal waktu, karena itu hanya populer pada sebagian kecil kalangan Syafi'iyah, dan itu pun disebut dengan sholat duha di awal waktu. Jadi nggak ada sama sekali nama sholat suruh. Mau cari kitab fikih mazhab apapun nggak ada sholat suruh, karena memang larangan keras sholat ketika matahari suruh, matahari terbit, nggak boleh. Jadi jangan bilang sholat suruh, nggak ada sholat suruh. Sholat isyraq benar nggak ada, yang ada sholat duha di awal waktu. Nah ya, jadi jangan sampai keliru. Hadisnya iya, tapi hadisnya kan nggak nyebut sholat suruh, mbok. Nggak kan? Kitanya yang nyebut sholat suruh kan? Coba dibaca kita fikih aja nggak sholat suruh. Masa mana yang ada? Nah malah tidak boleh, dilarang malah. Kalau antum baca kitab fikih mazhab apapun, itu malah sholat yang dilarang. Sepakat para ulama, ada beda pendapat. Kok tiba-tiba muncul pendapat adanya sholat suruh dari ustaz-ustaz kemarin sore? Aduh, ya gimana itu? Paham ilmu hadis enggak? Menyesatkan jamaahnya kan? Ya iya. Nah, makanya itu silakan diamalkan, tapi dikompromikan dengan hadis yang lain. Iya kan? Yaitu apa? Setelah masuk waktu duha, silakan boleh begitu. Ada lagi pertanyaan? Ya. Jadi menyikapi perbedaan perpasangan tadi masalah suruh. Ya. Karena memang ya atau hubungannya dengan kalau matahari lagi terbit, kondisi lagi mulai muncul itu memang dilarang. Tapi pendapat mereka yang sudah melaksanakan itu ketika matahari sudah di atas ufuk dan belum mengeluarkan cahaya, yang boleh digambarkan kayak kuning begitu, itu baru dibolehkan sholat. Itu gimana? Nah, untuk sholat duhanya,
Sholat suruknya itu. Iya. Sholat Itu dalam prakteknya seperti itu maksudnya. sebenarnya kurang tepat. Duha itu waktu matahari sepenggalah. Kita tegakkan tongkat, matahari rata. Boleh. Jadi terbit agak sedikit tinggi. Nah, jadi kalau kita tegakkan tongkat atau benda sepanjang bendanya, itu sudah masuk waktu duha. Ini yang orang sholat Id, boleh sholat Id ketika itu, ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha boleh, ya kan? Kalau sholat duha boleh. Nah kalau orang yang mau sholat dalam hadis sholat isya itu harusnya setelah matahari sepenggalah atau waktu duha. Jadi silakan sholat subuh, kemudian berjamaah, iktikaf di masjid, ya sampai dengan matahari terbit, kemudian naik ke duha baru sholat 2 rakaat silakan. Gitu. Ada lagi? Cukup ya? Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.